Oke pemirsa, saat ini ya saya berada di Desa Rambut Munte ya, Dusun Rambut Munte, Desa Krisik, Kecamatan apa Mbah? Gandusari, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Dan saat ini kita akan diantar oleh Mbah Yono sebagai atau selaku penjaga dari situs keramat ini. Kita akan review langsung ke lokasinya. Monggo Mbah, langsung ke lokasi ini ya. Monggo. Kita akan diantar menuju tempat-tempat sakral di sini teman-teman. Dimana ini adalah merupakan dulu kerajaannya raksasa nih Mbah. Ya. Siapa namanya rajanya itu Mbah? Prabu Boko. Prabu Boko teman-teman. Jadi ada sosok raksasa. Sebelumnya kerajaan Majapahit ya? Majapahit. Ya. Ini sudah ada. Sudah ada kerajaan ini Mbak ya? Ya. Nah, kita akan menuju ke kerajaannya raksasa loh teman-teman. Yang ada di Blitar ini. Sebuah raja yang merupakan Candi itu kan merupakan raksasa loh. Candinya peninggalan, termasuk peninggalan kerajaannya Mbak ya? Iya, kerajaan. Oh itu Mbak candinya. Dan pohon-pohon ini, pohon apa ini namanya Mbak? Oh, bagus ini. Ini pohon apa ini Mbak? Ini pohon apa ini? Ini? Iya. Pohon gendis. Gendis. Teman-teman. Jadi ini ya, bagus-bagus loh. Dan di atas perbukitan. Oh ini Mbak candinya Mbak? Ya. Candinya ini? Ini candinya. Boleh masuk Mbak? Kalau dikunci enggak boleh. Oh enggak, ya dikunci sini aja Mbak. Sini aja Mbak. Nah, itu loh, itu kan naga. Oh iya iya. Naga itu yang atas itu. Iya, Mbah Yono. Yang jenengan maksud agak menghadap sini Mbah, sedikit Mbah. Hop. Ini kan di bekas kerajaannya raksasa. Ya, Prabu Boko atau Prabu Baka. Dan di sini ada candi yang memang benar-benar ini peninggalan kerajaan Prabu Baka. Ya. Siapa Mbah sosok Prabu Baka itu? Bisa diceritakan Mbah? Raja raksasa. Raja. Ya. Jadi dulu tempat ini dipimpin oleh, tempat ini adalah kerajaan gitu maksudnya. Nah, kerajaan. Sebelum ada manusia itu, ini sudah ada dulu. Zaman berapa abad? Purba gitu Mbah. Iya purba. Zaman purba. Zaman purba. Zaman purba. Jadi tempat ini sudah ada sebelum ada manusia gitu ya Mbah. Iya. Adanya manusia purba. Manusia purba. Dan termasuk sebelum ada manusia itu ini sudah ada. Dan itu Mbah di dalam itu kan banyak batu-batu ya Mbah ya? Iya, batu. Memang peninggalan ya Mbah? Peninggalan, asli peninggalan kerajaan ini. Zaman megalitikum. Terus di sini Mbah katanya juga selain dari candi ini, katanya ada telaga atau sendang yang wingit juga. Ya, dinamakan telaga apa Mbah? Ya ini telaga Sumber Munte ini. Kita bisa ke sana nggak Mbah? Bisa ke sana ke lokasinya? Telaga Sumber Munte. Monggo diantar Mbah. Kita minta antar Mbahnya. Mbah mau jenengan dolan Mbah. Ke Sumber Munte Mbah ya namanya. Ya. Nah, kita ke Sumber Munte dan ini tadi candinya ya teman-teman. Benar-benar candi peninggalan dari Prabu Baka atau kerajaan raksasa di atas gunung ini Bang ya. Ya. Dan untuk menuju ke sendangnya harus turun Bang ya. Turun ya. Oh iya harus turun ya. Di bawah sana. Harus muter. Di bawah sana itu sungai Mbak ya? Sungai. Oh sungai di sana. Nah kita akan turun ya bawah. Dan di sana Mbak ada dua sendang Bang ya? Iya.
Nah, Eh, beriku agak turun, Mbah. Nah, di sini teman-teman. Nah, sik ketinggal nikone nggih, napa? nggih. Napa rada mudhun mriku, Mbah? Nggih, mriku. Nggih. Saged. Mbah, saged ya, Mbah. Kita sudah sampai ke Sendang Rambut Munte ya, Mbah ya. Hmm. Ceritanya Sendang ini gimana dulu ditemukannya, Mbah? Awal mula ditemukan, Mbah. Awal ditemukan itu dulu merupakan hutan besar. Terus itu ada Sumur. Sendang cuma kecil, satu seperti sumur itu loh. Nah, terus dibangun oleh golongan Bapak Pamong, rakyat sekitar sini diajak membangun, diluaskan, Diperlebar gitu ya, Mbah ya. Yang awalnya ditemukan itu sumur gitu ya. Ya, sampai sekarang. Sampai sekarang ini. Terus ada ikan-ikannya gitu, Mbah. Kalau ikannya itu ikan sudah ada. Tidak ada yang itu sudah ada, sudah muncul dari sumber. Sudah muncul dari sumber itu. Ikan apa itu, Mbah? Namanya? Bakunya itu ikan sengkaring. Ikan sengkaring. Sengkaring. Yang waktu ditemukan sumur itu sudah ada ikan ya, Mbah, di situ, Mbah ya. Dan sampai sekarang ya. Ikannya sudah banyak dulu. Banyak ikannya itu. Ini umpama ya berkembang itu sudah tidak muat kolam ini. Jadi ikannya itu banyak dulu. Banyak. Nah, sekarang tinggal sedikit. Tinggal sedikit ya. Kalau ada yang tua meninggal. Kalau ada yang tua meninggal itu loh. Oh, jadi banyak yang mati gitu, Mbah ya? Ya. Karena faktor usia gitu, Mbah ya? Ya. Terus katanya mitosnya, Mbah, ikan-ikan di sini katanya tidak boleh dimasak, Mbah. Tidak boleh dimasak. Kalau dimasak itu menjadi minyak. Kalau dimasak berubah menjadi minyak ikan di sini. Ya, menjadi minyak. Dinamakan ikan apa? Purba. Ikan purba, ikan dewa. Ikan dewa. Ya, ikan dewa ya ikan purba. Jadi memang benar, Mbah ya, ikan di sini nggak bisa dimasak ya, Mbah ya? Ya, enggak boleh dimasak, ya enggak enak dimakan. Terus ada, Mbah, katanya dulu ada yang mengambil ikan di sini terus dibawa pulang, itu orangnya meninggal dunia, benar, Mbah? Benar. Itu Jepang sama Cina. Cina itu di sini memancing, dapat satu dibawa pulang dari rumah, sebelum dimakan itu sudah meninggal orangnya. Oh, jadi di jalan waktu Mbak pulang ikan itu meninggal gitu, Mbak. Ya. Itu kan dulu, Mbak ya. Terus kalau dulu. Zaman sekarang ada nggak yang pernah memasak ikan ini, Mbak? Nggak ada. Katanya bawa ikan mati itu terus dimasak itu? Kalau ikan mati itu kan dibuang dari sini. Nah, itu ditangkap oleh masyarakat, dimasak. Ya, dimasak itu namanya digoreng. Ya. Itu menjadi minyak. Akhirnya tidak bisa dimakan, dibuang. Ya. Karena berubah jadi minyak gitu, Mbak ya. Ya. Aduh. Ya, Mbak, katanya jenengan pernah melihat sosok penampakan di sini seperti apa, Mbak? Katanya, Mbak. Wujud apa itu dulu, pernah melihat apa itu? Waktu malam jenengan kan menjaga di sini, berkeliling malam, terus melihat sosok apa di sini dulu?
orang laki-laki besar, terus pakai udeng hitam, celana hitam, terus bajunya potong bulan itu loh. Ya di sini ini. Terus yang wanita bungkuk-bungkuk itu? Nah, orang bungkuk itu dari sana. Dari atas. Terus ke atas. Terus di sini hilangnya di sini. Hilangnya di sini. Ya di sini di bawah ini dikit. Ya. Mbak, kita bisa mendekat ke sana, Mbak. Lihat di sana kan ada sumbernya. Ada. Iya, ke sana, Mbak. Kan kebetulan itu terlihat. Desa apa, Mbak, tadi? Desa Grisik. Ya. Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Ayono matur suwun, mugi panjenengan pinaringan seger waras, sehat, panjang umur dan selalu diberi petunjuk ya, agar selamat dunia sampai akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.